Penyakit anak muda saat ini adalah penyakit ingin cepat terkenal, ingin cepat dikenal, dan ingin cepat disanjung oleh semua orang. Penyakit-penyakit hal inilah yang menyebabkan mental-mental anak muda kita selaku generasi emas Indonesia menjadi rusak. Percaya atau tidak, kita sudah bisa lihat hari demi hari terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anak muda untuk mendapatkan suatu hal yang sesaat. Berdasarkan itu semua, teman-teman semua, mari sama-sama kita simak hal apakah yang akan kita bahas pada edisi kali ini. Tontonlah sampai habis supaya tidak salah paham teman-teman. Karena menonton jangan sampai di skip teman-teman, karena kita bantu untuk proses pengetahuan yang lebih memahami ketika kita dari awal hingga akhir menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amirhan, hari ini saya akan bahas mengenai perilaku anak muda akhir-akhir ini. Kita ketahui bersama banyak hal-hal viral yang mungkin sudah terjadi beberapa hari terakhir ini yang menghebohkan bangsa Indonesia. Apa yang harus kita ambil pelajaran, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa berbenah selaku anak muda. Jangan sampai kita terjerumus seperti orang-orang yang justru menginginkan kebahagiaan dan kesenangan sesaat tanpa memikirkan masa depan yang gemilang. Teman-teman semuanya, kita tahu ada informasi terbaru terkait kelulusan. Semua itu sudah ada. Banyak anak muda yang masa-masa SMA, yang masa-masa masih pubernya, yang masih senantiasa menggebu-gebu rasa ingin tahu dan rasa kebahagiaannya. Kan tapi mereka lupa kesenangan itu saat. Tapi tugas kita bukan justru kita menyebarluaskan hal-hal yang justru membuat seseorang itu menjadi tertekan. Mari kita bantu, kita support, beri dukungan. Jangan sampai mereka melakukan itu. Nasihat-nasihat yang mereka butuhkan, bukan cacian dan makian. Ini yang harusnya kita lakukan. Ketika orang asing datang ke Indonesia, kita hajar, kita sampaikan itu adalah satu hal yang tidak sesuai ketika mereka ingin menggeruk hasil bumi kita. Tapi ketika anak muda kita yang melakukan kesalahan, kita harus melakukan upaya nasihat dan bagaimana memberikan mereka edukasi yang baik agar tidak berperilaku demikian di masa-masa mendatang. Itu yang penting teman-teman semuanya. Oleh karena itu, jemari kita dalam bermedia sosial juga harus kita jaga. Jangan sampai semua orang menjadi tersakiti. Untuk khususnya anak-anak muda yang baru merayakan kelulusannya, Anda jangan terlalu senang dulu, jangan terlalu menggebu-gebu. Ingat orang tua Anda, ingat pemerintahan, dan ingat dari mana daerah Anda. Apakah daerah Anda adalah daerah yang betul-betul menjunjung bagaimana agama yang baik. Ini harus anak-anak muda pahami. Semoga yang menonton ini teman-teman semuanya menjadi sadar kita semua untuk saling menjaga nama baik kita pribadi, nama keluarga, nama warga di sekitar kita, nama daerah, terkhusus nama Indonesia. Jangan sampai kita dicap sebagai anak muda yang justru berperilaku semau kita tanpa mikirkan bagaimana ke depannya. Yang penting saat ini bahagia dulu. Yang bagaimana cara terkenal, biarkan terkenal dulu. Mau cara yang salah atau tidak, semua itu punya langkah yang harus dijalani teman-teman. Tidak ada yang instan. Mau instan akhirnya seperti ini, kebablasan. Kita harapkan anak-anak muda, mari jaga sikap, jaga diri kita bersama. Kali ini emang saya sedikit untuk memberikan bagaimana pandangan dari sisi anak muda. Apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya tidak kita lakukan. Kalau hal-hal yang salah jangan lakukan. Bagaimana sekarang kita lagi negara dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kita justru keluar, kita berkumpul. Itu salah itu. Banyak sekali. Khususnya lagi bagi yang baru lulus, Anda dirumahkan, tapi Anda justru berkumpul. Anda justru bagaimana bersenang-senang, bergembira bersama. Tapi Anda tidak tahu apakah nanti ada penyakit yang tertular atau virus yang terkena. Anda tidak paham itu. Ini catatan untuk kita semua. Untuk kita orang tua, mari berikan edukasi kepada anak-anak kita.
Dan kita selaku anaknya juga jangan pernah berperilaku semau kita. Ingat orang tua, ingat agama, ingat adat. Semua ada diatur, tergantung kita mau atau tidak menjaganya. Jangan jadi anak yang menyepelekan suatu hal. Ingat, kalau sudah terjadi seperti ini mau jadi apa? Gak ada gunanya. Semuanya hancur. Kita malu. Akhirnya minta maaf. Kita maafkan itu semua. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai hal ini terulang di masa mendatang. Ini satu contoh. Tugas kita bukan menghakimi mereka, tapi tugas kita berikan mereka nasihat bahwa mereka juga layak untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik. Bisa jadi mereka ada korban-korban globalisasi yang menyerap semua dari dunia barat tanpa ada hal-hal yang difiltrasi dulu, sehingga mereka bingung melakukan apa yang penting mereka senang. Ini adalah tugas kita. Lalu isu kedua yang saat ini juga marak, bagaimana konten-konten di YouTube mengenai prank. Apalagi pranknya justru menyakiti hati orang. Tujuannya baik, tapi isinya tidak baik. Ini berbahaya juga. Ingin terkenal tidak seperti itu semuanya cepat. Ini sudut pandang anak muda. Teman-teman, saya harapkan konten kreator, kita semua anak muda Indonesia, kita punya masa depan yang gemilang untuk bangun bangsa ini. Mari perbaiki karakter kita. Pendidikan karakter ini sangat penting memang. Makanya negara kita menggalakkan pendidikan karakter karena gunanya bagaimana karakter dan moral kita menjadi lebih baik. Supaya apa? Ketika di kehidupan kita bisa lebih menghargai orang, lebih bisa mengayomi sekitar kita, bukan justru mengolok-olok. Ini yang salah. Kali ini kita tegas, teman-teman. Karena ini sudut pandang bagaimana muda, jangan sampai berperilaku sedemikian. Ini yang harus kita jaga sama-sama. Marilah kita menjaga agar apa? Kita selaku anak muda Indonesia masih punya kesempatan di masa depan. Orang-orang berpikiran, oh, anak muda Indonesia bukan anak-anak yang nakal, bukan anak-anak yang tidak punya karakter, tapi anak Indonesia tetap menjaga sopan santun, norma, dan agama. Itu yang lebih baik. Buat apa kita terkenal, tapi kita justru menghancurkan hati orang lain? Sangat menyayat hati. Sedih kita rasanya. Ketika mendengar berita di televisi, semua informasi terkait bagaimana kita memberikan bantuan, tapi isinya tidak manusiawi. Mari dong kita berperilaku lebih baik. Kalau ingin membantu, kita bantu. Jangan Anda bantu, tapi Anda lalu rekam, lalu Anda lihatkan wajah orangnya, lalu Anda berikan kepada masyarakat untuk ditonton. Yang lebih lucunya, Anda justru berikan hal yang tidak pantas untuk manusia. Ini untuk pelajaran untuk kita semua. Dua kejadian ini sangat menyedihkan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengubah negara ini? Kita semuanya. Mari kita kampanyekan bagaimana anak muda Indonesia ternyata anak yang kreatif, inovatif, punya sopan santun, kecerdasan, emosional, spiritualnya ada. Karena kita diajarkan di Indonesia, apalagi negara yang beragama, semuanya diajarkan bagaimana tata krama, bagaimana berperilaku kepada orang, bagaimana menyantuni orang, menghargai orang dengan baik. Apa yang diberikan juga layak sebagai bentuk kemanusiaan. Bukan justru kita berikan mereka hal-hal yang tidak layak. Ini catatan besar untuk kita semua. Viral ya viral, tapi Anda viral, Anda menghargai atau tidak orang yang Anda berikan itu? Ternyata tidak. Banyak sekali hal negatif yang justru muncul. Kejadian pertama, bagaimana terlalu euforia sehingga lupa. Kejadian kedua, bagaimana untuk cepat terkenal tapi salah jalan. Justru yang berbahaya apa? Jadi buronan. Ini yang berbahaya. Mari jaga, kita punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, edukasi kepada masyarakat, berikanlah informasi yang betul-betul layak. Berikanlah hal-hal yang tontonan yang betul-betul bisa mengedukasi, bukan justru melakukan provokasi. Ini yang harus kita jaga, teman-teman. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kita menjadi pegangan untuk kita semua, kaula muda, bahkan masyarakat Indonesia, bahwa dalam berperilaku apapun di sosial media, di platform YouTube, hal-hal lainnya, semuanya kita jaga etika norma yang berlaku di bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang maju.
Berdasarkan hal itu semua, sudut pandang saya selaku generasi muda, kita semua harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan kita belajar dari hal ini untuk menjaga diri, menjaga keluarga, terlebih lagi menjaga orang lain karena hak kita punya hak. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Semuanya jelas. Kita dalam berperilaku juga harus memikirkan hak orang lain, bukan semau kita. Kita bahagia, orang lain tidak bahagia, apa yang terjadi? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berpegang teguh, berpegang tangan bersama. Jangan sampai kejadian ini terjadi di kemudian hari, tapi jadikan ini sebagai pelajaran agar kita menjadi anak muda Indonesia yang lebih baik dan bertanggung jawab. Mohon maaf teman-teman semuanya apabila pada edisi kali ini saya sedikit tegas, karena saya inginkan kita selaku generasi muda adalah tonggak perubahan, bukan justru orang-orang yang mengajarkan hal-hal keanehan. Nanti anak-anak di setelah kita akan mendapatkan ilmu apa? Apakah mendapatkan orang tidak baik? Itulah yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kampanyekan bagaimana perilaku anak muda Indonesia. Yang pertama harus kreatif, inovatif, mengajarkan budi pekerti, berakhlak mulia. Mari tingkatkan kecerdasan emosional, spiritual, dan ingatlah setiap apa yang dilakukan orang lain punya hak di situ untuk mendapatkan hal baik, bukan justru untuk keuntungan pribadi semata. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.